Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cermat, duduk hadir di acaranya semangat. Mudah-mudahan ini adalah ciri-ciri orang yang taat, jauh dari maksiat, dekat dengan Allah yang maha rahmat. Urusan ngaji Quran giat, ke masjid tidak telat, imannya tidak tersumbat. Dan mudah-mudahan yang hajat dapat rahmat, yang hadir dapat syafaat, yang ceramah pulang-pulang dapat berkat. Karena jujur, Ustadz, Kiai, penceramah, kalau nggak ada acara halal bihalal, nggak ada acara pengajian, nggak ada acara riungan, itu nganggur lah kepegawaian. Makanya Kiai dan Ustadz jangan ditanya berapa gajinya, susah, nggak ada gajinya. Tapi kalau ditanya berapa anaknya, Kiai Ustadz dilawan. Ari pedagang buka warung, ari petani buka karung, ari Ustadz ya buka sarung. Berkah, karena konsepnya banyak anak banyak rezeki. Kita tidak tahu anak mana yang bakal ngasih syafaat. Makanya mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang yang taat, selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna silaturahmi wa nahana qat'a ala silaturahmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umami wa ala alihi wa sahbihil karimi. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza laqiya akhul muslimah fa akhadha biyadihi. Al-hadis. Hadirin jamaah halal bihalal plus haul semuanya yang saya hormati, seluruh para tamu undangan. Tadi saya minta catatan sama Pak Jajuli, nggak dikasih. Semua yang hadir orang gedean. Jadi semua orang gedean. Mudah-mudahan saya yang kecil ke bawah gede dan tambah jadi orang gede berkat hadir bersama orang-orang gede semuanya yang saya hormati. Khusus tuan rumah kita, Ayahanda Kiai Haji Taufik Nuriman, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan istiqomah dalam memimpin ukhuwah lewat dakwah agar kuat ibadah, dekat dengan Allah yang maha rahmah, dan giat dalam beribadah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Begitu juga keluarga besar Ayahanda Kiai Taufik Nuriman, ibu dan putra putrinya, minantunya, semuanya yang saya hormati. Dan juga Bapak Jenderal kita yang hadir, yang saya hormati, Wakil Bupati insya Allah yang akan dilantik, yang saya juga warga Kabupaten Serang termasuk orang Carenang yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Jajuli yang dulu jadi Kapolkesrat tempat saya ngajuin proposal. Alhamdulillah sedikit mendapat walaupun dibagi-bagi. Musola masih bertegak diri, wasilah tanda tangan dan izin dari Pak Taufik dan Pak Juli yang saya hormati. Begitu juga teman saya Ustadz
Samsuri Firdaus yang sering ketemu dalam dunia panggung, yang saya hormati guru-guru saya, Pak Prof. Tehami. Saya dulu di Setain waktu itu, lulus 2006 jadi IAIN, berarti saya murid beliau. Yang saya hormati Profesor Parman, yang saya hormati, dan keluarga besar semua yang hadir, para kiai, para ustadz, para orang-orang mulia, mudah-mudahan yang tidak saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang tercinta, siang hari ini kita kumpul bersama dalam bingkai acara dua. Yang pertama halal bihalal, yang kedua adalah haul. Singkat dan padat, siang ini kita kumpul bersama. Saat ini kita duduk bersama dalam satu niatan menghadiri acara silaturahmi atau halal bihalal. Pertama, apa itu makna halal bihalal? Saya melanjutkan orang tua saya. Halal bihalal ini asal katanya hada halalun bihalalin. Hada utawi iki, halalun iku halal, bihalalin kalawan halal. Jadi bahasa wong pondok. Berubah menjadi halal bihalal. Wahadku ma yu'lamu jaijun kama takulu jaitun man inda kuma. Kata orang pondok. Wahadku ma yu'lama jaijun kama. Wajaijun boleh kamu buang. Wahadku ma yu'lamu, sesuatu yang sudah kamu pahami boleh dibuang. Mubtada boleh dibuang, hadirkan khobarnya saja. Sesuatu yang sudah dipahami boleh. Jadi halalun bihalalin, halal bihalal. Apa artinya? Kita menghalalkan. Dulu bapak sama istri waktu pacaran pandang-pandangan haram, berduaan haram, pegangan tangan haram. Kata ibu, kalau kau memang cinta sama tolong dong halalin saya, lamar saya, nikahin saya. Maka sesuatu yang haram, ketika dia mengatakan saya terima nikahnya Syariah binti Sarwani dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan beduk-beduk, yang tadinya haram menjadi halal. Maka halal bihalal ini menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal. Musuhan itu haram, caci itu haram, dengki itu haram. Tapi dengan kita kumpul bersama di sini, duduk bareng, makan bareng, minum bareng, bersalaman bareng-bareng, yang haram menjadi halal. Maka inilah makna daripada halalun bihalalin, silaturahim. Mungkin kita nggak sempat waktu di rumah, mungkin kita nggak sempat waktu di kampung, mungkin kita nggak sempat waktu di kantor. Maka pagi ini kita bersempat duduk bareng dan ngobrol bareng, dan insya Allah ntar terakhir salam-salaman, sehingga sesuatu yang haram menjadi halal. Satu. Yang kedua, apa sejarahnya halal bihalal? Kita ini Pak Jenderal 6 kali dijajah oleh orang-orang luar negeri sana. Pertama dijajah sama Portugis 86 tahun, sama Spanyol 171 tahun, sama Belanda 350 tahun, sama Prancis 5 tahun, sama Inggris 5 tahun, sama Jepang 3 tahun. Dan waktu itu perlawanan masih kedaerahan. Walaupun bersatu, tapi masih ada ciri khas kedaerahannya. Ada Jong Jawa, ada Jong Sunda, ada Jong Jawa, ada Jong Batak, ada laskar-laskar, termasuk laskar Hizbullah. Maka pada tanggal 22 Agustus, berarti merdeka tanggal 17,
lewat dari kemerdekaan tanggal 17 22 Agustus 1945 Bung Karno menyuruh bikin BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi dari jong dari pahlawan-pahlawan kedaerahan kumpulin jadi satu BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ternyata BKR nggak sampai ke pelosok-pelosok, maka Bung Karno nyuruh sama Jenderal Sudirman, BKR rubah jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ternyata TKR pun belum menyeluruh, maka dirubah menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 5 Oktober 1947 dibentuklah dari TRI menjadi TNI. Ketika sudah jadi TNI, pada 16 April 1952 terjadi pemberontakan di Maluku. Kolonel Slamet Riyadi bergerak cepat. Republik Maluku Selatan harus kita bantai. Mereka pemberontak. Bawalah pasukan TNI ke Maluku. Ketika itu bisa ditumpas, tapi TNI banyak yang gugur karena tak tahu tentang medan perang dan tak pintar dan mengangkat senjata. Maka Kolonel Slamet Riyadi punya inisiatif, TNI harus punya pasukan khusus yang pintar perangnya, yang pintar strateginya, yang pintar angkat senjatanya. Maka inilah cikal bakal lahirnya Kopassus. Namun ketika beliau menegakkan pemberontak yang ada di Ambon, Kolonel Slamet Riyadi meninggal dunia dan ide cemerlangnya dilanjutkan oleh Kolonel Rawi Larang. Pada tanggal 16 April itulah dibentuk Tentara Teritorial 3 Siliwangi. Dan pada tahun 1953 dirubah menjadi RPKAD, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Dirubah lagi menjadi KKD, Kesatuan Komando Angkatan Darat. Dan dirubah lagi menjadi RPKAD, sehingga pada 1965 terkenal dengan gerakan penumpasan G30 SPKI. Dari RPKAD berubah lagi pada 1971 menjadi apa? Koswanda, Komandan Pasukan Sandi Yuda. Dan pada 1985 berubah menjadi Kopassus, Komandan Pasukan Khusus. Lalu kapan halal bihalal ini terjadi? Ternyata terjadinya pada 1948. 3 tahun setelah merdeka 45, gejolak di mana-mana. Para etnis politik sibuk sikut kanan, sikut kiri, cari posisi masing-masing. Plotot kanan, plotot kiri, wah, tarik kanan, tarik kiri, rebutan jabatan, rebutan kepemimpinan, saling ejek, saling caci. Akhirnya Bung Karno silaturahim kepada Kiai Wahab Abdullah. Kata Bung Karno, Pak Yai, ini kita udah merdeka, tapi bukannya sibuk menata bangsa, malah sibuk gontok-gontokan, curigaan-curigaan. Para etnis politik ini sibuk cari posisi, saling menyalahkan dan menjelekkan. Bagaimana caranya nih, Pak Yai? Kata Kiai Wahab, udah undang aja nih. Makanya Pak Taufik ini nyontek Bung Karno ketika silaturahim ke Kiai Wahab, bagaimana mengumpulkan elit politik biar tenang, adem ayem, kumpulin. Beres Idul Fitri, kumpulin dengan acara silaturahim atau silaturahmi. Kata Bung Karno, punten Mbah Yai, kalau ngomongnya bahasa silaturahmi biasanya jarang yang datang, udah biasa. Acara-acara biasa itu mah kata-katanya biasa, cari dong yang beda. Nah, akhirnya Kiai Wahab pun mikir, rebutan jabatan haram, menjelekkan haram, caci maki haram, meninggikan orang lain haram. Tapi duduk bareng halal, makan bareng halal, ngobrol bareng halal, curhat bareng halal. Dah, kita bikin acara halal bihalal. Maka sampai sekarang lah
dari 1948 halal bihalal itu terus dilestarikan oleh generasi ke generasi, oleh para pahlawan ke pahlawan, sampai hari ini diteruskan oleh orang tua kita yang 15 tahun memimpin Kabupaten Serang dan hari ini mengumpulkan kita di sini dalam rangka mengikuti jejak langkah para pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dua. Yang ketiga, apa hikmah dari halal bihalal? Hikmah dari halal bihalal ini, manusia itu punya dua hubungan. Ada hubungan dengan Allah, hablum minallah. Ada hubungan dengan manusia, hablum minannas. Dua-dua hubungan harus baik. Ramadan dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka lihat ketika Ramadan datang, yang jarang ke masjid rajin, yang jarang sholat sholat, yang jarang sodakoh pelit 17 setan, ketika Ramadan sodakoh. Kenapa? Ingin memperbaiki hubungan dengan Allah. Bahkan Allah undang semuanya di Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya harfun nida, alat untuk manggil yang jauh, yang dekat, yang setengah dekat, diundang sama Allah. Kata Allah, hai orang-orang beriman, semuanya diundang ketika Ramadan. Undangannya berapa hari? 30 hari, 30 malam undangannya. Yang namanya undangan macem-macem. Makanya jangan heran ketika Ramadan undangan Allahnya macem-macem. Di sini juga sama, undangan itu macem-macem. Ada yang datang ngambil snack doang, udah itu mah keluar. Ada yang datang baru datang beberapa menit udah pulang. Ada. Undangan macem-macem. Ada yang datang enak, khusyuk, duduk, diem, sibuk mainin HP. Ada. Undangan itu macam-macam. Ada yang memang khusyuk, dengerin, disangka mau khusyuk ternyata ngantuk. Ada. Jadi macam-macam undangan itu. Begitu juga di Ramadan, undangannya macam-macam. Lihat musola penuh tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 5 sampai tanggal 10 maju barisannya. Tanggal 10 sampai tanggal 15 tinggal pemain lama yang tua-tua. Tanggal 20 sampai tanggal 25 itu tinggal satu show. Tanggal 25 sampai tanggal 29 musola digembok. Orang udah pada mudik. Macem-macem. Padahal Allah ngundang kita 30 hari 30 malam, punya tujuan, punya keinginan, punya kemauan. Apa keinginan dan kemauan Allah? La'allakum tattaqun. Punya keinginan itu, mudah-mudahan dengan puasamu, tarawihmu, tadarusmu, ibadahmu di Ramadan, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Andai kata takwa ini hasil Ramadan dibawa sama sang suami, yakin jadi suami-suami yang soleh. Tidak akan ada bakyak terbang piring melayang, yang ada ucapan sayang. Kalau takwa ini dibawa oleh istri, akan jadi istri yang solehah. Ia akan menjadi istri yang tercinta. Saya sekata sepiring satu cinta. I love you, you love me. Kita berdua lop-lopan. Indah. Jadi kalau nilai takwa dibawa oleh seorang istri, rumah tangga akan tenang. Hasil takwa Ramadan ini dibawa oleh seorang pejabat, akan menjadi pejabat-pejabat yang amanah, yang mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Karena yang namanya pemimpin punya tanggung jawab, bukan saja mensejahterakan keluarganya, tapi juga mampu mensejahterakan rakyatnya. Ketika nilai takwa Ramadan dibawa oleh seorang pedagang, akan menjadi pedagang yang jujur. Ketika nilai takwa dibawa oleh seorang jenderal,
bukan saja dia pintar memegang pistol, tapi juga dia pintar memegang tasbih. Bukan saja dia pintar membaca peta wilayah, tapi dia juga pintar membaca peta Al-Quran. Indah betul kalau nilai takwa Ramadan dibawa oleh kita dimanapun kita berada, maka hasilnya akan indah. Maka Ramadan, Bapak dan Ibu, ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Selesai Ramadan harusnya, selesai Ramadan harusnya ketemu dengan Syawal. Ada 3 yang diamalkan. Syawal itu maknanya ada 3. Pertama maknanya irtifa, meningkat. Ketika di Ramadan kita pandai sholat sunnah, beres Ramadan irtifa, sholat sunnahnya naik. Bahkan dalam hadis Rasul, man sholla isnata asyaratan rok'atan fi yaumin walailatin, siapa orang yang sholat sunnah 12 rakaat, lahu bihina baitun fil jannah, bakal dikasih rumah di surga. Sholat sunnah 12 rakaat. Pertama, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum subuh, sebelum dohor 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, jumlah 12 rakaat. Maka orang yang sholat sehari semalam, sholat sunnah 12 rakaat, Allah kasih rumah. Luar biasa. Rumahnya walau kita di dunia ngontrak, tapi ntar di surga Allah bikinin rumah, baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Luar biasa. Makanya beres Ramadan ketemu dengan Syawal harus ada irtifa, naik ibadah kita, naik amalan kita. Yang kedua, Syawal itu bermakna ibtidaul khair, memulai sesuatu yang baik. Maka kenapa ada halal bihalal? Tujuannya ibtidaul khair, untuk memulai sesuatu yang baik. Mungkin dulu kita punya salah, punya kealpaan, punya noda, punya dosa, ketemu bareng di sini di bulan Syawal, ibtidaul khair, kita memulai sesuatu yang baik. Maka ini Pak Najib Hamas pas beres pilkada di Syawal beres. Waktunya Bapak Hamas Najib memulai sesuatu yang baik. Jadikan Kabupaten Serang bahagia. Jadikan Kabupaten Serang yang baik. Jadikan Kabupaten Serang sesuatu yang beda dengan yang lain. Ibtidaul khair, mulai yang baik. Makna Syawal ini adalah istimrar, berkesinambungan, terus menerus. Kalau di Ramadan kita pandai sodakoh, beres Ramadan istimrar, lanjutkan. Jangan di Ramadan aja anak yatim disantunin, fakir miskin disantunin, janda-janda muda dikawinin. Bukan. Punten. Jadi istimrar, berkesinambungan. Kebaikan yang ada di Ramadan istimrar di Syawal, berkesinambungan. Kalau di Ramadan pandai sodakoh, selesai Ramadan kita pun tidak meninggalkan sodakoh. Istimewa sodakoh itu ada 3. Punten Abah Taufik, orang tua saya. Haul ini dalam rangka 3. Haul itu bahasanya ada alladzi barokna haulahu, maknanya arah. Haul dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Haul maknanya arah. Jadi haul itu arah sebuah kebaikan yang diarahkan kepada almarhum dan almarhumah. Yang kedua, haul itu bermakna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan. Haul ini maknanya kekuatan. Kekuatan doa dari seorang anak kepada orang tua.
kekuatan sodako dari seorang anak kepada orang tua, kekuatan zikir dari seorang anak yang ditujukan pahala untuk orang tua. Makanya hal ini memiliki kekuatan doa. Makanya punten, dalam kitab Al-Hawilil Fadawi Jalaluddin As-Suyuti, Sayyidina Umar berkata, as-sadaqatu ba'da dafni. Sedekah sesudahnya mayit dimakamkan, kekuatan pahalanya, rahmatnya sampai 3 hari. Sedekah 3 hari dari kematian, kekuatan rahmatnya, kekuatan doanya sampai 7 hari. Sedekah 7 hari ketika kematian, kekuatan doanya sampai 20 hari atau 25 hari. Makanya mestinya bapak-bapak, kalau orang tua meninggal dunia, ada acara 3 hari, ada acara 7 hari, jangan langsung 40 hari. Aturannya 20 hari dulu atau 25 hari. Dari 7 hari jangan langsung 40, ke 20 harian dulu. Kan lumayan nambah proyek buat ustaz. Punten. Di kita kan begitu, 7 hari langsung 40. Jadi kekuatan doa 7 hari sampai 20 hari, atau pendapat yang lain 25 hari. Kekuatan doa 25 hari atau 20 hari sampai 40 hari. Kekuatan doa 40 hari sampai 100 hari. Kekuatan doa 100 hari sampai setahun, 360 hari. Kekuatan doa setahun itu sampai 1000 hari atau 3 tahun. Maka ini adalah haul ini kekuatan doanya sampai 3 tahun. Jadi kalau kita haul ketemu 1 tahun, kita haul kekuatan doanya sampai 3 tahun. Inilah istimewanya seorang anak yang soleh dan solehah. Dia paham untuk melakukan yang terbaik buat ibu dan bapaknya. Alhamdulillah. Maka hikmah daripada halal bihalal bukan saja buat orang yang meninggal, buat orang yang bukan saja buat orang yang hidup, orang yang meninggal juga dapat. Nih kita halal bihalal. Kata Kanjeng Rasul, innal muslima, sesungguhnya orang muslim, idza laqiya, apabila bertemu, akhahul muslima, sama saudaranya yang muslim, fa akhadha biyadihi, terus dia memegang tangan saudaranya, salam-salaman begini, ketemu dengan saudara, salaman-salaman begini, itu akan diampuni anhuma dunubuhuma. Kedua orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Seperti apa? Seperti jatuhnya daun-daun dari pohon yang sudah kering. Walau dosanya sebanyak budah di lautan, misla jabadil bahri, seperti budah di lautan. Walau banyak dosanya, ketika sesama teman saling salam-salaman, saling bermuhasabah, tangannya bersentuh dengan tangan saudaranya, itu sudah cukup dianggap saling maaf memaafkan. Makanya jangan heran kita kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita saliman sama tetangga sebelah yang sok itu. Apa tujuannya? Takut saya tadi bikin salah, takut waktu masuk musola saya bikin salah, maafin ya. Begitu. Apalagi dengan suami dan istri yang tiap hari ketemu. Bu, kira-kira suami kadang ngeselin gak? Iya, suami tuh kadang ngeselin, kadang ngebahagiain, kadang ngeselin. Pasti ibu punya rasa kesel, pasti ibu punya rasa marah, pasti ibu punya rasa gundah. Kira-kira kalau suami minta maaf cocok enggak? Cocok enggak? Cocok, saling memaafkan. Suami juga sama. Pasti ini istri-istri kita sering bikin gendok, sering bikin marah, sering bikin kesel. Kalau istri mau minta maaf sama sang suami, cocok enggak? Cocok.
saling maaf memaafkan. Bahkan punten, ibu-ibu surganya ada 4. Idza sholatil mar'ata khamsaha, apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, wa shamat sahroha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ta'at zawjaha, taat sama sang suaminya, dakhalatil jannah, masuk surga. Jadi ibu-ibu mah pintu surganya ada 4. Jangan tinggal sholat 5 waktu, jangan tinggal puasa Ramadan, jangan tinggal tutup aurat. Yang keempat, taat sama sang suami. Ketika kita mampu taat sama sang suami, dakhalatil jannah. Yang paling berat sama suami. Saya mau lagi sakit ini orang ini. Sholat malas bisa dipaksa. Puasa malas bisa dipaksa. Ini durian pada rincang ini, daripada rincang. Tapi taat sama suami, ketika hati durian pada rincang. hati marah, hati kecewa, sulit untuk dipaksa. Betul. 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 Emang surga itu butuh perjuangan. Manakala kau mengutamakan egomu, maka surga jauh untuk didapatkan oleh. Kalau bapak-bapak, bapak-bapak itu syarat masuk surganya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga istrimu, jaga anakmu dari panasnya api neraka. Kalau kau sholat, ajak istrimu sholat. Kalau kau sholat, ajak anakmu sholat. Kalau kau puasa, ajak anak istrimu puasa. Jaga istrimu, jaga anakmu dari api neraka. Itu syarat dirimu masuk surga. Demikian informasi faktual, aktual, tajam, terpercaya, setajam silet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan, lain episode bisa bertemu dan berjumpa kembali pada waktu gelombang yang sama dalam acara Berpacu dengan Bapak Haji Taufik Nurman. Terima kasih, mohon maaf akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor muda suruh di depan. Ya. Silakan para kasepuhan baik dari Kopassus, dari perguruan tinggi, mohon duduk, dan sebagian di belakang. Para alim ulama, para kiai, mohon perhatian, sebagian di belakang. Ya, di belakang. Ke sebelah sini ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan para kesepuhan, para tokoh, para alim ulama. Silahkan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Bapak Taufik. Sekali lagi terima kasih. Nanti. Hari ini di acara Halal Bihalal, alhamdulillah ketemu wakil bupati terpilih yang kemarin di PSU, ternyata luar biasa. Apa nih Pak yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Haji Hamas mengucapkan hatur nuhun, banyak terima kasih kepada warga Kabupaten Serang yang sudah hadir di TPS pada saat PSU hari Sabtu 19 April, bahwa suara amanah suara yang disampaikan oleh seluruh warga Kabupaten Serang ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Serang lebih baik. Oleh karenanya, sambil menunggu proses penetapan KPU, kita tetap saling menjaga suasana kondusif, saling menghargai, karena kita adalah semuanya keluarga besar warga Kabupaten Serang yang ingin memperbaiki kondisi kita semua. Makanya mari kita bersama-sama rapatkan barisan, kuatkan langkah bersama. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa
memberikan kontribusi yang terbaik untuk terwujudnya Kabupaten Serang bahagia. Hatur nuhun.